Haleluya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Kita berjumpa lagi di hari yang ke-6 dari Minggu Pentakosta pada malam hari ini. Dan saya bersyukur untuk semua yang sudah bergabung bersama-sama. Puji Tuhan, selamat bergabung channel ini dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita di hari yang ke-6 di Minggu Pentakosta ini. Puji Tuhan, bagaimana kabar saudara? Mengalamikah pengalaman-pengalaman yang khusus, yang spesial dengan Roh Kudus pada hari-hari ini? Saya berharap bahwa saudara akan terus diberkati oleh Tuhan, kerinduan saudara dan juga saya melihat ada beberapa yang selalu ikut dari hari pertama sampai saat ini dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya percaya bahwa setiap upaya kita untuk lebih mengerti akan Tuhan, lebih mengerti akan firman Tuhan dan untuk mencari Dia, semua kita akan menerima apa yang sudah disediakan Tuhan bagi saya dan saudara. Tuhan tidak pernah mengabaikan orang-orang yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh dan saya bersyukur kepada Tuhan buat malam hari ini kita akan sampai kepada pembahasan kita tentang Minggu Pentakosta ini dan hari ini dengan judul ketahanan dalam iman. Pentakosta adalah kuasa ketahanan dalam iman kita. Saudara, bahwa kita di dalam kehidupan kita pada saat kita terima Tuhan Yesus dan selanjutnya seperti kemarin yang kita bahas bersama, ada banyak tantangan, ada banyak cobaan, bahkan pada saat kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus mengalami Pentakosta secara pribadi dalam hidup kita masing-masing, kita juga tetap diperhadapkan dengan berbagai tantangan, bahkan penderitaan, pencobaan, dan segala macam yang bahkan lebih besar daripada yang kita alami sebelumnya. Tapi kita melihat bersama-sama di dalam firman Tuhan, ada janji yang sudah bergabung pada saat. Puji Tuhan, selamat datang. Dan mari siapkan hati kita dan siapkan apa yang saudara perlukan, mungkin Alkitab dan apa saja yang saudara rasa untuk menolong, untuk membuat saudara lebih fokus dan konsentrasi kepada Tuhan. Dan sebelum kita memulaikan, maju terus sampai selesai waktu ini, Minggu Pentakosta malam hari ini, yuk kita berdoa bersama-sama. Haleluya, Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur ya Tuhan, buat malam hari ini Tuhan berikan kepada kami menjadi malam yang istimewa ya Tuhan, malam yang ke-6 di mana kami sama-sama belajar dari firman-Mu. Kami boleh membuka hati kami dan mengharapkan lebih lagi dari Engkau ya Tuhan. Kami tahu bahwa Roh Kudus yang bekerja di dalam kami tidak akan sama seperti kemarin, itu akan bertambah dan bertambah. Sebab itu kami melakukan bagian kami. Kami ingin mencari Engkau lebih lagi ya Tuhan. Biar kami boleh hidup sesuai dengan takaran iman, dengan takaran kuasa, dan takaran pengurapan, takaran Roh-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan kami mau terus maju di dalam Engkau, lebih setia dan lebih bersemangat lagi untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, rancangan-Mu yang pasti bagi kehidupan kami. Dan biarlah kami tidak membuang-buang waktu kami ya Tuhan. Kami tidak terlalu terfokus kepada dunia ini, tapi lebih terfokus kepada Engkau. Rancangan-Mu bukan hanya bagi diri kami, tetapi bagi dunia ini ya Tuhan. Yang kami lihat kami sedang berada di zaman akhir ini. Dengan segala hal yang difirmankan oleh Engkau Tuhan di dalam kebenaran firman yang kami terima dan kami bisa membaca bahwa inilah hari-hari tanda-tanda itu sudah mulai terjadi dan kami tahu kami tidak boleh membuang waktu lagi. Kami akan pakai waktu ini dan kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami sehingga kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan memiliki ketahanan iman yang kuat sedemikian rupa sehingga kami dapat melewati segala macam tantangan yang diperhadapkan di hadapan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati setiap orang yang sudah bergabung bersama-sama dan berkati juga setiap mereka yang sedang berusaha untuk secepatnya untuk bergabung sehingga kami boleh bersama-sama dibangun di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih, terpujilah Engkau. Berbicaralah kepada setiap kami sama seperti Engkau berbicara lewat hamba-Mu ya Tuhan. Percaya bahwa Engkau dapat berbicara bagi setiap kami, dimanapun kami berada, dalam kesendirian kami atau bersama keluarga, bersama sahabat kami ya Tuhan, kami sama-sama berada dalam satu persekutuan yang manis di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Dan hamba berdoa agar Tuhan melepaskan pengurapan khusus ya Tuhan. Engkau melepaskan Roh-Mu Tuhan yang membangkitkan pengertian di dalam hidup kami, membangkitkan ya Tuhan iman bagi kami, sehingga kami dapat mempercayai dan bukan hanya percaya tapi kami melakukan dalam kehidupan kami. Setiap kebenaran yang kami terima itu adalah kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Amen. Puji Tuhan, saudara. Haleluya, saudara bersuka cita malam hari ini. Saya berharap kita semua bersuka cita, sama seperti saya setiap malam bersuka cita. Haleluya, ini adalah seri yang pertama setiap malam saya live, saudara. Pertama saya memikirkan begitu susah, mungkin saya akan bersusah payah dan sebagainya. Memang saya harus memfokuskan lebih banyak waktu saya untuk hal ini. Tetapi saya merasa ada sukacita dari Tuhan yang ada di dalam hidup saya, diri saya, dan saya sangat bersukacita menikmati setiap malam yang Tuhan izinkan kita boleh ada. Sebab itu mari saudara semangat. Apapun yang Tuhan dorong saudara untuk melakukan dalam hidup saudara, apalagi untuk Tuhan, untuk dipakai Tuhan dalam pelayanan, untuk memberkati sesama, go for it. Jadilah berani dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong engkau. Amin. Yes, tetap semangat saudara. Dan mari seperti biasanya yang saya bilang dari hari pertama, kita akan membaca peristiwa Pentakosta itu, yaitu dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 13. Mungkin saudara juga sudah hafal ya. Kalau saudara sudah hafal, saudara sudah mengerti saya akan bicara apa, saudara boleh ikut berbicara kalau saudara bisa berbicara ya. Puji Tuhan. Kita akan baca bersama-sama, saya akan baca kepada saudara, saudara boleh ikuti pembacaan di tempat saudara masing-masing atau menyimak dengan baik. Kisah Para Rasul 2, saya akan baca mulai ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dan dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur. Dan kita tahu saudara, kemarin kita sudah berbicara tentang hal ini, bahwa orang-orang yang memang tidak tahu apa-apa tentang kebenaran firman Tuhan, mereka seringkali menyindir, bukan cuma menyindir, mereka seringkali juga membuli dan sebagainya. Tetapi kita yang tahu kebenaran, kita yang percaya Tuhan, kita yang memiliki iman, jangan itu membuat patah semangat, tetap aja maju di dalam Tuhan. Nanti Tuhan sendiri akan menyatakan kepada mereka kebesaran Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itu. Yes, yang percaya bilang amin. Amin, saya dengar sampai di sini loh saudara, di dalam roh saya. Haleluya, luar biasa saudara. Dan mari kita sebagai umat Tuhan, kita yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dan kita yang sudah diberikan kesadaran akan rancangan dan rencana Tuhan bagi hidup kita, panggilan Tuhan secara khusus dalam kehidupan kita, mari jangan takut. Kemarin saya berbicara tentang bagaimana matinya rasul-rasul, ke-12 rasul yang dipanggil. 12 rasul itu termasuk pengganti dari Yudas yang dia memilih untuk menghabisi dirinya sendiri, hidupnya sendiri tanpa bertobat dan datang kepada Yesus. Dan saudara, kita melihat pada saat Pentakosta dan mereka giat melayani Tuhan. Saya jadi bertanya-tanya apa rahasia mereka sampai bahkan mereka dapat selesai mengakhiri hidup mereka di dalam iman. Padahal kematian mereka adalah kematian yang tragis. Tercatat saudara, hanya satu yang
dipikirkan sebagai orang yang mati dengan normal, mati pada akhir masa tuanya, yaitu Yohanes, murid yang berkata kepada orang bahwa dia adalah murid yang dikasihi Tuhan. Dan puji Tuhan, saudara, saya juga harus ada keyakinan bahwa saya juga dikasihi oleh Tuhan. Tidak salah dengan itu, amin, saudara. Dan saudara juga harus tahu bahwa saudara dikasihi oleh Tuhan, amin. Haleluya. Dan Yohanes itu mati secara normal dan di masa tua, itu karena Tuhan punya rencana tersendiri bagi hidupnya. Karena melalui dia, seperti yang kemarin saya katakan, kitab Wahyu itu sebagai penunjuk buat kita. Dan saya mendorong saudara, walaupun kita ada di dalam pembacaan Alkitab tahunan kita, yang kita sedang baca bersama-sama, tetapi tambahkanlah waktu sedikit untuk pembacaan Alkitab, dan mulai baca kitab Wahyu. Dan itu saya percaya akan mempersiapkan kita untuk masa-masa yang ada di depan kita, yang sedang menanti saya dan saudara untuk melewatinya bersama-sama di dalam iman, dalam ketahanan iman kita di dalam Kristus. Dan saudara, kita melihat bahwa sisa dari itu 11 murid-murid Tuhan Yesus matinya mengenaskan, saudara. Ada yang dipenggal, ada yang dibakar, dan ada yang digantung, macam-macam, ada yang disalibkan kepala di bawah, saudara. Tetapi mereka dapat menghadapinya. Kalau mau dikatakan kita bicara Tuhan Yesus, mungkin Tuhan Yesus begini dan begitu sampai dia bisa. Tidak, saudara, pada saat itu dia merasakan secara manusia. Dan kita melihat juga bahkan murid-murid, mereka ada ketahanan yang kuat, ketahanan iman yang kuat, sampai mengakhiri di masa-masa yang sulit sekalipun. Dan itu menjadi pertanyaan besar bagi saya. Apa sebenarnya kuncinya sampai seseorang dapat bertahan? Dan kita tahu, peristiwa-peristiwa semacam itu bukan hanya terjadi pada masa-masa rasul-rasul di gereja yang mula-mula, tapi sekarang sudah mulai terjadi di mana-mana, dan kita juga mendengarkan, dan pernah terjadi juga di dekat-dekat kita, saudara, tanpa saya harus mengatakan itu tempat-tempat di mana, tapi kita sudah mengerti dan kita mengetahui, itu sudah mulai terjadi, semakin mendekati kita. Dan bagaimana kalau itu terjadi kepada kita? Itulah sebabnya kita perlu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Tuhan Yesus berbicara, saudara, ya. Di dalam firman Tuhan yang nanti akan kita baca, saudara, ya, di dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8, Tuhan Yesus berbicara tentang iman. Kalau aku datang di dunia ini, apakah aku masih mendapatkan iman di dunia ini? Pada saat kedatanganku, apakah aku dapat menemukan iman di antara orang-orang yang percaya, di antara orang-orang yang sekarang ini, yang sedang mendengarkan program ini, mendengarkan firman Tuhan, dan sedang hidup di dalam Tuhan? Apakah Yesus dapat menemukan iman di antara kita? Nah, saudara, jangan takut kalau saya bertanya, mengeluarkan pertanyaan seperti itu. Karena kita ada jalan keluar. Tuhan Yesus sudah memberikan jalan keluar, tapi kita melihat bersama-sama, saudara. Dan kita harus percaya bahwa Pentakosta adalah kuasa ketahanan iman kita menghadapi apapun yang akan kita hadapi ke depan. Sebab itu saya berdoa agar setiap kita dapat mengalami Pentakosta secara pribadi, kuasa yang membuat kita menjadi kuat dan bahkan mendapatkan ketahanan di dalam iman kita. Karena iman itu penting sekali di dalam perjalanan hidup kita. Dan iman itu adalah satu proses panjang, dan ia akan mengalami segala macam ujian-ujian, tantangan, dan segala macam hal yang dapat menghancurkan dan menghilangkan dan bahkan membuat kita melepaskan iman kita. Tetapi saudara, kita harus tahu bahwa ujian-ujian iman itu biasanya adalah kita harus mengalami berbagai-bagai penderitaan. Saya berdoa agar Tuhan menghindarkan kita, tapi kalaupun kita menghadapi hal seperti itu, saya lebih lagi berdoa agar Tuhan memberikan ketahanan iman, sehingga kita keluar seperti emas. Anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, dibakar lebih memuliakan Tuhan, lebih keluar kemurniannya, dan lebih berkilau bagi dunia ini. Amin, saudara. Coba kita baca, saudara, ya, perumpamaan Tuhan Yesus yang Tuhan sampaikan di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Tetapi sebelum itu saya mau membawa saudara kepada pasal 17 supaya saudara lihat koneksinya di mana, ya. Di pasal 17, yaitu pasal sebelumnya dari Lukas 18 itu, Tuhan Yesus sedang berbicara, saudara, tentang penyesatan, dan penyesatan itu akan terjadi pada akhir zaman. Dan Tuhan Yesus juga sedang berbicara tentang kedatangan kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah yang dimaksud oleh Tuhan adalah kedatangan anak manusia, yaitu dirinya sendiri pada saat dia datang kedua kali di dalam kemuliaannya. Dan
Dia sedang berbicara pada akhir dari pasal 17, yaitu masa itu akan datang, bahwa ada dua orang di atas tempat tidur, yang satu terangkat, yang satu tertinggal. Ada dua orang wanita di penghilangan, lalu yang satu terangkat, satu tertinggal. Sedang berbicara seperti itu, dan kita sudah bisa bayangkan keadaan tragis yang luar biasa yang akan terjadi. Dan itu menurut semua nubuatan firman Tuhan akan terjadi pada akhir zaman, pada saat keangkatan Tuhan Yesus, pada saat Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dan saudara bisa bayangkan, kalau sampai orang percaya itu adalah seorang pilot, dan pilot itu diangkat oleh Tuhan pada saat dia sedang menerbangkan pesawat. Dan kalau juga sopir, seperti sopir bus, sopir apa saja yang memuat orang banyak mungkin saudara, dan sebagainya. Saudara bisa bayangkan itu akan terjadi kekacauan yang luar biasa di dunia ini. Dan ada banyak orang mati di mana-mana. Itu saudara, keadaan yang Tuhan Yesus sedang berbicara di pasal 17 sampai pada akhirnya, saudara. Dan kita harus memperhatikan ini. Jadi kelanjutannya di pasal yang ke-18, kemudian Tuhan berbicara ini. Sebab itu di ayat yang terakhir dari dari bagian yang kita akan baca, itu ayat yang ke-8, kita sudah mengerti bahwa Tuhan sudah memulai itu dari pasal-pasal sebelumnya, berbicara tentang akhir zaman, yaitu untuk mempersiapkan mereka. Coba kita baca Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Sudah siap? Oke, kita mulai baca. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin, saudara. Masa akhir ini harus banyak berdoa. Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata di dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun," wow, sombong banget itu hakimnya, "namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, kita melihat di sini, Tuhan sedang berbicara, korelasinya adalah doa. Tuhan lagi menyuruh orang percaya untuk jangan jemu-jemu berdoa. Dibilang jangan jemu-jemu ini dikaitkan dengan seseorang janda aja, yang mau dibilang kalau seorang janda pada masa itu orang yang tidak diperhitungkan, saudara, tidak ada kekuatan, tidak ada kuasa, dan seringkali diabaikan oleh masyarakat. Tetapi kata Tuhan, dia berhadapan dengan hakim yang lalim sekalipun, tetapi janda itu terus-menerus, dan sikap terus-menerus itu datang itu, yang membuat hakim itu terganggu. Jadi dia terganggu di situ, saudara ya. Bukan karena kebaikan hatinya, tapi dia terganggu. Pada saat dia terganggu pun dia menolong. Dan Tuhan memberikan perbandingan. Apakah lagi dengan Bapa di surga yang baik? Sekalipun kita adalah orang-orang yang tidak terpandang, mungkin juga kita orang berdosa. Karena di ayat ayat yang terakhir Tuhan Yesus berkata bahwa dia tidak akan mengulur waktu menolong, dan dia juga akan membenarkan mereka. Sebab itu saudara, kesempatan Tuhan buka bagi saya dan saudara untuk tetap datang kepada Tuhan. Selama Tuhan masih beri kita hidup, selama firman masih bisa diperdengarkan bagi saudara, itu adalah waktu yang Tuhan berikan kepada engkau. Mari kita sadar, pada hari ini, pada saat ini pun, sementara saya berbicara, saya percaya Roh Kudus sedang berbicara kepada saudara. Apapun yang menjadi sesuatu yang harus saudara minta ampun kepada Tuhan, minta ampunlah kepada Tuhan. Atau apapun yang sesuatu yang Tuhan ingatkan, ini yang harus kamu lakukan, tapi kamu belum melakukannya. Sadar, minta ampun, dan ambil keputusan untuk saudara mau melakukannya di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan itu maha baik, maha pengasih. Dan saya percaya tidak ada firman yang Tuhan sampaikan kepada kita yang bisa sampai di telinga kita
tanpa maksud oleh Tuhan. Tuhan sudah berencana dan tidak kebetulan engkau ada dan sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kembali kepada Tuhan. Mari kembali kepada kebenarannya. Mari kembali kepada kekudusannya. Mari kembali kepada kehendaknya. Dan mari kembali kepada sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Yang menyembah Tuhan dan tahu kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Tuhan adalah Allah yang mengasihi kita. Jangan kita lupa hal ini. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, iman itu penting sekali bagi kita. Penting sekali. Pada akhirnya kita tidak dapat membawa harta kekayaan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Pada akhirnya kita tidak membawa wajah cantik kita di hadapan Tuhan, walaupun kita sudah menghabiskan untuk kecantikan kita berjuta-juta, mungkin ratusan juta, ataupun tidak terhitung lagi. Kita tidak dapat membawa apapun dalam keadaan fisik kita. Kita tidak dapat membawa istana-istana megah yang kau bangun bagi dirimu. Kita tidak dapat membawa apa-apa. Engkau tidak dapat membawa emas dan permata. Karena itu tidak berharga lagi di surga. Kita tidak dapat membawa uang kita yang terlalu banyak kita simpan. Sebab itu mari saudara lebih fokus kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kita bawa di hadapan Tuhan pada hari Tuhan Yesus datang selain iman kita. Maka kita yang memiliki iman kepada Tuhan, yang ada Roh Kudus turun ke atas kita dan iman kita dipelihara. Saya berbicara beberapa hari yang lalu, itu mengubahkan kita, mengubahkan cara pandang kita, mengubahkan sistem nilai kita terhadap hidup kita, hidup orang lain, dan juga terhadap dunia ini. Karena cara pandang kita, sistem nilai kita adalah sistem nilai surgawi, bukan duniawi. Saudara, mari kita perlu peristiwa Pentakosta, momen Pentakosta bagi kehidupan kita secara pribadi. Mungkin saudara masih bertanya-tanya sampai sekarang. Tetap baca firman Tuhan. Saya dorong saudara baca kitab Kisah Para Rasul, membaca kitab 1 Korintus 12-14. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan ada dan Roh-Nya yang dijanjikan oleh Yesus Kristus dan dicurahkan saat Pentakosta itu tetap ada, bahkan akan lebih luar biasa besar kuasanya akan bekerja di dalam kita di masa-masa akhir seperti sekarang ini. Cari Tuhan sebelum waktunya terlambat bagi engkau. Haleluya. Dan saudara, firman Tuhan katakan dalam Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, tanpa iman, tawaran dunia yang akhirnya dapat menjual iman saudara, menggadaikan iman saudara. Ingat, saudara yang kekasih, bahwa tanpa Tuhan, tanpa iman kepada Tuhan kita tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Hati-hati saudara, jangan kita menyesali apa yang sudah terjadi pada saat kita tidak melakukan firman Tuhan. Haleluya, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Haleluya, Tuhan tolong kita semua agar kita terus maju bersama di dalam Tuhan. Saudara, jangan terlalu ketakutan dengan masalah, mungkin penderitaan melihat dunia zaman sekarang dan segala sesuatu yang sudah mulai kelihatan terjadi sesuai dengan nubuatan pada akhir zaman. Jangan engkau ketakutan, ada Roh Kudus yang sudah diberikan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Roh penghibur. Dia adalah Parakletos, menghibur kita, memberikan nasihat-nasihat kepada kita, memberikan dorongan kepada kita, memberikan tuntunan kepada kita. Karyanya bagi orang percaya jelas seperti dikatakan Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab itu kalau saudara masih bingung, cari tahu di dalam firman Tuhan. Amin. Yesus selalu ada solusi buat saya dan saudara. Dan kita akan melihat solusi yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Haleluya. Mari saudara bersiap, tetap semangat. Saudara tarik napas dulu. Bersyukur bahwa Tuhan Yesus memberikan solusi kepada kita. Dan saya mau menyapa buat saudara-saudara yang sudah bergabung bersama-sama. Puji Tuhan, Jakarta ada, Surabaya ada, Hong Kong ada, China ada, dan berbagai kota ada, dan saya sangat bersuka, saudara. Mari kita terus setia kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan ada. Dalam persekutuan kita bersama-sama, Tuhan itu akan menyatakan segala yang baik di dalam kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Dan mari, saudara, kita akan melihat bersama-sama. Kita akan maju. Sudah siap, saudara?
Kita melihat solusi dari Tuhan ya. Solusi dari Tuhan Yesus. Dan ini adalah solusi yang langsung disampaikan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Tuhan tuh kurang apa bagi kita? Benar nggak saudara? Kita yang kadang-kadang kurang. Mau kurang setia, mau kurang baik, mau kurang sabar, mau kurang ajar juga kadang-kadang ya kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan baik. Dan hari ini kita diberi dorongan, semangat, pengharapan bahwa keadaan berdosa bagaimanapun kita bisa ada keberanian untuk datang kepada Tuhan, mengharap kasih karunia, pengampunan, pemulihannya, dan juga kemurahannya untuk kita mendapatkan, mengalami pengalaman Pentakosta secara pribadi ataupun dalam kebersamaan kita. Pada intinya adalah agar kita dapat mengalami sendiri, sehingga kita tidak hanya mendengar saja, tapi kita mengalami sendiri. Dan itu pasti akan membangkitkan iman, dan kita akan mengalami seperti apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama dari hari pertama sampai ke hari ke-6. Dan besok saya akan berbicara tentang Pentakosta adalah manifestasi hadirat Allah bagi umatnya. Dan sudah pasti kita semua memerlukan dan menginginkannya. Amin, saudara. Jadi stay tune untuk besok ya, saudara. Ini belum berakhir. Saya akan baru mau masuk berikutnya kepada solusi yang disampaikan oleh Yesus bagi saya dan saudara. Kalau Yesus memberikan solusi, itu sudah pasti solusi yang paling tepat dari segala macam solusi bagi kita. Bagaimana kita boleh hidup dan kita bertahan, dan kita mendapatkan bahkan ketahanan iman kita sampai pada akhirnya. Haleluya. Saudara, kita akan membaca di kitab Yohanes pasal yang ke-16. Kita akan baca untuk ayat 1 sampai 15. Sementara saudara yang akan baca Alkitab, mungkin karena HP-nya dipakai, jadi saudara harus buka Alkitab saudara. Alkitab ya, bukan jadi bukan kitab suci, bukan font suci atau geja suci, tapi kitab suci. Saya akan berbicara saudara pasal sebelumnya dari pasal 16 ini ya saudara, yaitu di pasal 15 Tuhan Yesus juga, dan ini mempersiapkan kita untuk mengerti apa yang akan disampaikan oleh Tuhan Yesus di pasal yang ke-16. Sebab itu kalau baca Alkitab nggak bisa, seringkali kita harus melihat konteks kiri dan kanan sehingga kita mendapatkan berkatnya sungguh-sungguh top tier bagi kita. Amin, saudara. Coba kita perhatikan ya. Saya akan sampaikan kepada saudara di pasal sebelumnya dari pasal 16 ini. Tuhan Yesus sedang berbicara, memberikan perintah untuk saling mengasihi. Saling mengasihi itu perintah yang disampaikan oleh Tuhan di antara murid-muridnya, di antara saya dan saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam gereja-gereja, di dalam kelompok-kelompok kecil, di dalam gerejanya akhirnya membangun satu kelompok yang besar di dalam gereja-gereja Tuhan. Dan antara gereja satu dengan yang lain, sehingga membangun kelompok yang lebih besarnya, keseluruhan lagi gereja yang itu gereja yang kudus. Kita semua umat Tuhan di muka bumi ini. Tuhan katakan, Dia memberi perintah kepada kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kenapa, saudara? Tuhan memberikan perintah saling mengasihi. Berikutnya, kalau saudara baca paragraf berikutnya adalah dunia pada waktunya, dunia akan membenci kita. Kenapa dunia akan membenci kita? Karena kita kalau terfokus kepada Allah, kepada surga, dan itu di bawah pimpinan oleh Tuhan kita, oleh Allah kita, itu berbeda dengan kalau kita memfokuskan diri kepada dunia. Dunia itu dikuasai oleh iblis, sebab itu dikatakan dia adalah penguasa udara yang menguasai dunia. Apalagi pada saat manusia menggadaikan hidupnya dan mendengarkan dia dan jatuh di dalam dosa. Dia juga menguasai banyak manusia yang lain yang memberi dirinya dikuasai oleh si iblis. Nah, saudara, dan iblis dengan Tuhan udah pasti dua yang bertolak belakang. Dan dunia dengan surgawi itu juga dua hal yang bertolak belakang. Dan Tuhan bilang dunia pada akhirnya akan dibinasakan. Saudara mau dibinasakan atau hidup kekal di surga? Tentu kita akan mau hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan kita di surga, bukan saudara? Dan itulah sebabnya kita harus fokus kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, di akhir zaman itu akan seperti kalau ada lalang dan gandum itu bertumbuh bersama-sama, Tuhan Yesus katakan, maka pada waktunya itu akan menjadi matang, maka akan kelihatan pada saat dia siap dipanen, akan kelihatan mana yang gandum dan mana yang ilalang. Karena gandum ada hasilnya, ilalang tidak. Selain dia dibakar, dikumpulkan dan dibakar.
Dan itu akan semakin kelihatan. Dan bahkan belum sampai di waktu panenan, masih mereka sudah semakin besar, maka akan semakin muncul, sampai kemudian dari hasilnya, dari buahnya itu akan kelihatan betul. Apakah sekarang saudara sudah mulai merasakan tekanan-tekanan itu? Perbedaan betul, seakan-akan Tuhan sedang melakukan pemisahan di dunia ini. Saudara mau ikut mana, kiri atau kanan? Tidak ada kika, saudara, tapi kiri atau kanan. Tidak ada kiri sampai kanan atau kanan sampai kiri. Tidak ada. Saudara mau hitam atau saudara mau putih, tidak ada abu-abu. Abu-abu akan tergelincir bersama-sama dengan hitam. Karena itu sudah tercemari. Sudah masuk dalam kategori tercemari. Dan saudara, kita harus memilih Tuhan. Dan itu bukan pilihan. Kita harus. Kalau tidak, kita akan binasa. Sebab itu saudara, Tuhan bilang dunia akan membenci engkau. Nah kalau sudah di gereja sendiri, di dalam persekutuan anak-anak Tuhan, kita sudah tidak saling mengasihi, kita sudah saling membenci, habislah hidup kita. Kelar hidup lo, kelar hidup kita. Betul nggak saudara? Sebab itu kita harus bertahan. Memang di gereja bukan adalah orang-orang yang sempurna. Bahkan termasuk hamba-hamba Tuhan yang gembala-gembalanya juga bukan orang yang sempurna. Tapi kita tidak ada pilihan, we have no choice but love each other. Betul nggak saudara? Kita nggak ada pilihan lain selain saling mengasihi, kata Tuhan. Karena pada akhirnya dunia akan membenci kita. Sebab itu, kalau kita saling mengasihi, kita akan semakin kuat karena kita akan semakin saling mendorong satu dengan yang lain. Dan betapa menderitanya kita kalau pada waktunya dunia akan membenci kita, dan kita yang ada di dalam persekutuan umat Tuhan, kita tidak saling mengasihi satu dengan yang lain, tapi sebaliknya kita juga saling membenci. Ya kan saudara? Saya percaya kita bisa digest ini ya bersama-sama. Dan itulah background-nya saudara ya di pasal yang ke-15. Lalu kita masuk ke 16. Karena Tuhan sedang berbicara masa-masa sulit itu akan terjadi bagi kehidupan umatnya di akhir zaman. Lalu Tuhan katakan, mari kita baca bersama-sama Yohanes 16 ayat 1 sampai 15. Udah ready kan saudara ya? Saya mulai bacakan. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Haleluya, Tuhan tahu hati manusia. Kita agak ketakutan kalau disebut-sebutkan kata-kata yang tadi. Yang dua bagian ini kan saudara yang dari Lukas tadi dan ini Yohanes. Apakah ada yang sudah mulai takut? Kita ngeri, lihat-lihat hidup sekarang, dunia sekarang aja kita menjadi ngeri. Tapi saudara, Tuhan tahu, itulah sebabnya Tuhan bilang, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Banyak orang berpikir hidup dalam Tuhan ternyata susah. Ya udah menyerah, hati-hati saudara. Mendingan saudara tetap dalam kesusahan sampai saudara menikmati kehidupan, sukacita dan dalam kemuliaan Tuhan, daripada saudara memilih bahagia atau kesenangan yang secara sementara di dunia ini. Dikatakan di ayat yang kedua, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Bukankah ini sudah mulai terjadi, saudara? Jadi saudara tahu Tuhan Yesus sedang berbicara pada masa-masa apa ya? Bukan hanya pada saat gereja mula-mula, tetapi Tuhan juga sedang berbicara kepada akhir zaman sebelum kedatangannya. Karena kita melihat apa yang Tuhan beritakan sebelumnya. Dan yang ketiga, ayat yang ketiga, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Sebab itu jangan terlalu dendam kepada mereka. Daripada kita marah-marah dan bersungut-sungut dan mengungkapkan kata-kata negatif, berdoa untuk mereka. Tuhan Yesus bahkan bilang, waktu khotbah di bukit, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Benar nggak saudara? Ayat 4, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Tuhan luar biasa, sudah mengingatkan murid-muridnya, apalagi bagi kita sekarang ini ya. Kita hanya tinggal membaca saja firman Tuhan. Dan ayat yang berikut, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi Tuhan Yesus berbicara pada saat waktu-waktu ini akan terjadi saat dia tidak bersama-sama dengan murid-murid, yaitu dia sedang berbicara pada saat gereja mula-mula, tapi juga pada saat sekarang. Tapi kita simak baik-baik ayat berikutnya, ayat yang kelima.
Tapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ini Tuhan Yesus katakan penghibur itu, Parakletos itu. Dia menghibur kita, Dia membesarkan hati kita. Dan Dia menolong kita, Dia seperti counsel yang membimbing kita, menasehati kita untuk tetap berada di dalam kebenaran Tuhan. Dan Tuhan bilang benar, Dia harus pergi sehingga penghibur itu yaitu Roh Kudus. Kalau Tuhan datang di dalam wujud jasmani, walaupun Dia sudah bangkit, saudara, tapi Dia masih tetap terbatas. Tetapi pada saat Roh-Nya diberikan kepada manusia, Roh yang tidak kita bisa lihat secara fisik, saudara, tapi kita dapat merasakan. Dan pada saat Dia ada, Dia akan ada dimanapun kita berada. Sampai sekarang ini pun, dimanapun engkau berada, engkau dapat merasakan Roh Kudus. Amin, saudara, percaya akan hal itu. Ayat 8, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Kita melihat, kalaupun kita sedang di dalam pelayanan, kita sedang dalam upaya untuk melakukan kehendak Tuhan, menyelesaikan amanat agung dengan menginjil, dengan bersaksi tentang Kristus, memberitakan tentang keselamatan kepada orang-orang yang lain. Jangan takut bahwa kita tidak berjalan sendiri. Sekalipun Tuhan memberikan perintah kepada kita, tapi Dia juga memberikan kuasa untuk memperlengkapi kita. Dan kita mampu melakukan apapun yang kita bisa lakukan. Karena Tuhan tidak menuntut lebih dari apa yang kita mampu. Selanjutnya kuasa Tuhan akan bekerja di atas apa yang kita lakukan. Amin. Pertama, Dia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Dan lihat penjabaran Tuhan Yesus akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Dan dunia pada saatnya akan tahu, kalaupun dia tetap menolak Tuhan, dia tahu bahwa itu salahnya karena dia bikin dosa, tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, sebab itu wartakan saja, hasilnya itu adalah urusan Tuhan. Beritakanlah firman, kalau Tuhan dorong saudara, beritakanlah, katakanlah, apalagi kepada orang yang saudara tidak akan ketemu lagi, saudara harus menyampaikan itu. Jangan sampai penyesalan itu akan menguasai hati kita dan kehidupan kita sampai seterusnya. Lalu kemudian akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Orang mengolok-ngolok, di mana Tuhan kamu? Dan mereka tidak percaya Tuhan pergi naik ke surga. Karena mereka juga tidak percaya Tuhan. Dan itulah sebabnya. Dan sekarang ini pun berbicara Tuhan Yesus memakai kata Bapa aja. Kata satu itu menjadi mantra buat orang-orang yang membuat orang-orang lain tidak mau percaya Tuhan. Banyak mempengaruhi orang dan berusaha sedemikian rupa memakai masalah ini. Apalagi mau tahu bahwa Tuhan Yesus pergi naik ke surga, kembali kepada Allah Bapanya dan berada di surga dan menyediakan tempat di surga bagi kita manusia. Tidak mungkin mereka percaya, walaupun secara hukum ada negara-negara tertentu merayakan kenaikan Tuhan Yesus, tapi berapa banyak yang percaya? Saya berharap akan lebih banyak dan lebih banyak percaya, sehingga mereka boleh mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Lalu kemudian dikatakan, dan akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Dan sayang sekali pada saat kalau mereka menyadari hal ini, pada saat sudah terlambat, pada saat iblis sudah dihukum, dan itu bersama-sama dengan segala antek-anteknya dan segala pengikutnya dan semua orang yang menolak Kristus akan ikut bersama-sama dalam penghakiman dan di dalam penghukuman yang kekal. Sayang sekali kalau kesadaran itu datangnya terlambat, karena pada waktunya Tuhan Yesus katakan, firman Tuhan katakan, waktunya akan datang bahwa setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Berharap sebelum terlambat setiap orang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan setiap lutut akan bertelut mengaku bahwa Dia adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat manusia. Saudara, sebab itu pakai waktu, sementara waktu masih ada. Kita juga jangan cuma mikirkan diri kita, lihat keluarga kita, lihat teman-teman di sekeliling kita, lihat orang-orang yang perlu kita tolong untuk mereka mendapatkan berita tentang Yesus yang adalah Juru Selamat. Ayat yang ke-12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya.
Tuhan tahu takaran mereka. Saudara, ini adalah peristiwa sebelum kematian Tuhan dan sebelum Yesus mati di kayu salib. Tuhan tahu. Dan pada saat itu pun mereka sudah mengalami banyak masalah, lalu kemudian mereka sempat meninggalkan Tuhan. Mereka tidak sanggup melihat Tuhannya. Dan mereka juga sepertinya jadi galau akan iman mereka. Mereka banyak kembali kepada kegiatan mereka hari-hari dan tidak begitu lagi bersemangat dalam kehidupan mereka, dalam iman mereka kepada Yesus. Tetapi Tuhan Yesus katakan, dan ini kita harus garis bawahi, kita harus ingat bersama-sama, ayat 13 menjadi solusi dari Yesus buat kita. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Haleluya. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara perhatikan solusi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ada pada pasal yang ke-13, yaitu peristiwa Pentakosta. Itulah sebabnya saya berdoa agar saudara masing-masing boleh mengalami peristiwa Pentakosta bagi hidup saudara. Tetapi apabila Ia datang, saudara, kita melihat banyak orang percaya juga up and down dalam kehidupannya. Tetapi saudara, Tuhan Yesus kata apabila Ia datang, saudara mungkin pernah mengalami peristiwa Pentakosta, tapi hidupmu sekarang ini lagi dalam kekosongan, lagi sedang dalam keadaan kering. Saudara minta kepada Tuhan agar saudara mengalami kembali peristiwa Pentakosta dan jangan lagi melepaskan Roh yang kudus itu. Kekudusan Rohnya itu akan meninggalkan kita hanya pada saat kita mengizinkan peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang mengotori hidup kita, yang perkara dosa itu masuk di dalam kehidupan kita. Disitulah Roh Kudus dapat meninggalkan kita, saudara. Tetapi Tuhan dapat berbicara sama seperti tadi Tuhan berbicara kepada dunia, Tuhan juga masih tetap berbicara kepada orang-orang tersebut. Seperti itu. Tapi alangkah baiknya kita mendengar suara Roh Kudus, dan bila Dia memenuhi kita kembali, jangan biarkan Roh Kudus meninggalkan kita. Pada saat kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini, hati-hati, jangan biarkan Dia pergi. Jangan sampai pada akhirnya kita akan menyesal, saudara. Tapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan Tuhan katakan, Roh kebenaran. Saudara masih ingat Pentakosta? Seperti di hari pertama saya katakan bahwa pada saat orang Israel keluar dari perbudakan Mesir, sesudah hari itu, 50 hari sesudah hari itu, Tuhan katakan inilah hari raya, salah satu hari raya orang Israel yang dikatakan oleh Tuhan, yaitu Hari Raya Pentakosta. 50 hari sesudah itu, itulah peristiwa pada saat mereka sampai di Sinai, di padang gunung Sinai, berkemah di sana. Lalu Musa naik ke gunung Sinai, dan Tuhan memberikan 2 loh batu kepada mereka. Dan saya katakan itu adalah pernyataan pribadi Tuhan, karena firman itu adalah Allah sendiri. Dan sekarang Yesus berkata, apabila Roh kebenaran itu, yaitu dirinya sendiri. Ingat Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah kebenaran, dan Dia memberikan dirinya sendiri, yaitu Rohnya kepada saya dan saudara. Itu adalah pernyataan pribadi Kristus sendiri kepada kita. Jadi Dia adalah Allah Immanuel bagi kita, yang Dia memberikan Rohnya kepada kita. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita dari segala ketakutan, dari segala kekhawatiran, dari segala hal yang menghambat iman kita untuk tetap berpegang kepada Tuhan kita, Allah yang menjanjikan itu kepada kita. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengar daripadanya lah, itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Haleluya. Roh Kudus akan menuntun kita bahkan kepada hal yang kita belum tahu akan apa yang terjadi. Bahkan Tuhan akan mempertajam kita untuk melihat zaman ini, kata Tuhan Yesus. Dan kita akan terus dipimpin oleh Tuhan untuk hidup di dalam Dia. Dan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, apa yang Bapa punya, itu aku punya. Dan apa yang dikatakan Bapa, itulah yang saya katakan kepada engkau. Begitulah Roh Kudus, Dia adalah hati Kristus. Dia akan berkata-kata, mengungkapkan hati Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita. Bukankah itu luar biasa? Dan itulah akan membuat kita tetap
bertahan. Saudara yang kekasih, ayat 13 ini bicara Pentakosta bagi kita, bicara ketahanan di dalam kehidupan kita, karena di bagian ini, paragraf ini, Tuhan Yesus sedang berbicara ketekunan. Itu akan mengangkat kita, menolong kita untuk tetap bertahan, untuk tetap tekun, dan tetap setia kepada Tuhan, dan sampai pada akhirnya. Haleluya. Apakah saudara bersuka cita pada saat ini? Bersuka cita di dalam Tuhan. Karena Tuhan kita adalah segala-galanya. Dia adalah kuasa yang dapat membuat kita bertahan. Amin, saudara. Percaya kepada Tuhan. Dan saya percaya engkau juga yang bertahan sampai sekarang ini mendengarkan firman Tuhan. Itu karena Roh Kudus menolong saudara. Roh Kudus mendukung saudara, mendorong saudara untuk tetap berpegang kepada Tuhan. Dan tetap setia, tetap bertekun. Dan tetap membuka hati kepada Tuhan. Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Apapun yang akan kita hadapi, segala macam keadaan dunia akan kita lewati. Mari jangan takut. Kadang-kadang kita melihat sekitar kita, kekhawatiran itu muncul, ketakutan itu muncul. Itu belum seberapa, saudara. Dibanding dengan waktunya yang akan datang, apabila iblis sungguh-sungguh memanfaatkan semua orang yang memberi dirinya dipakai oleh iblis untuk menyerang setiap anak-anak Tuhan. Karena iblis bermaksud untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Bagaimana iblis menguasai berbagai hal, tapi kita tahu kontrolnya ada tetap di dalam tangan Tuhan. Tapi celakalah orang yang di dalam hidupnya dia tidak memiliki roh itu, roh kebenaran itu, yang membuat dia ada ketahanan rohani yang kuat, ketahanan iman yang kuat, sehingga dia mampu menerobos setiap macam kekhawatiran, ketakutan, mara bahaya, penderitaan, dan apapun cobaan yang akan dihadapi oleh manusia sampai pada akhir zaman. Saya berharap semua saudara boleh dikuatkan dengan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Setiap kita boleh dimampukan kembali untuk tetap berdiri tegap di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan mengadakan pemulihan-pemulihan di antara kita. Mari kita menata diri kita di hadapan Tuhan, meminta pengampunan Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Kita menata diri kita dalam hubungan-hubungan kita dengan sesama kita, saling memaafkan satu dengan yang lain, saling menyapa satu dengan yang lain, saling memberi kabar, saling menanyakan kabar satu dengan yang lain. Dan mari kita menjadi kuat bersama-sama di dalam Tuhan. Mari kita membangun kehidupan kita bersama untuk mulai hati dari sekarang untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling menolong, saling menopang satu dengan yang lain. Karena masanya yang akan datang, kita akan menjadi lebih sulit untuk melakukan hal tersebut kalau kita tidak memulai dari sekarang. Saudara-saudara, mari kita menata juga hubungan kita dengan keluarga kita. Kalau ada pertikaian-pertikaian, permasalahan-permasalahan, kalaupun saudara mungkin saudara tidak berjumpa sudah sekian lama, itu tidak menjadi alasan buat kita untuk tidak membereskan hubungan-hubungan satu dengan yang lain. Mari kita memulihkan diri kita, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi di hadapan sesama. Orang-orang yang saudara saling membenci dan bermarahan sampai mungkin sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin lebih dari 10 tahun, lebih dari 20 tahun, ambil inisiatif untuk menyapa dan memulai mencari jalan untuk memulai membuka hubungan kembali, sehingga saudara boleh saling memaafkan satu dengan yang lain, saling mengasihi, hubungan boleh dipulihkan. Persiapkan hidup kita di hadapan Tuhan, sehingga pada saat waktu akan tiba, kita tidak terhindar, kita tidak tertahan oleh berbagai hal yang menahan kita, tetapi kita dibebaskan oleh Tuhan. Dan kalau kita ada Roh Kudus dalam diri kita, kita selalu mau agar kita dipulihkan oleh Tuhan, agar kita diperdamaikan dengan sesama kita, agar kita menikmati kehidupan yang sungguh-sungguh memperkenankan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita pakai bersama-sama waktu ini, dan saya berdoa pada Tuhan agar Tuhan menolong kita. Kalau kita juga punya masalah-masalah dengan sesama, masalah hutang, masalah apapun, saudara, kita tidak ada satupun yang sempurna. Siapapun kita, mari berusaha minta kepada Tuhan agar Tuhan memampukan saudara untuk membereskan hidup kita. Kalau saudara sempat melakukan mungkin hal-hal yang tidak adil kepada sesama, kecurangan-kecurangan saudara buat, seperti Sakeus pada saat dia bertobat, saudara harus melakukan apapun yang dapat saudara lakukan agar itu berkenan kepada Tuhan pada saat saudara membereskan persoalan-persoalan itu. Mungkin dapat memberi dalam cara yang berbeda, saudara. Kalau orang saudara masih bisa temukan, saudara harus memberikan dengan cara tertentu sambil memperbaiki hubungan satu dengan yang lain. Tuhan sudah mau datang. Saya berharap saudara sikap ini dengan serius. Bukan sekedar kata-kata yang keluar dari mulut manusia, tapi Tuhan sedang ingin katakan kepada kita, mari kita mempersiapkan diri kita. Di dalam dunia ini,
Tidak ada satu orang pun yang bisa katakan bahwa dia tidak ada masalah dengan satu orang pun. Di dunia yang terlalu banyak persaingan satu dengan yang lain. Dan seringkali hal-hal yang kecil, sepele, hal-hal duniawi, hal-hal kedagingan membuat kita tidak aman, tidak berdamai dengan sesama. Kita tidak bicara satu dengan yang lain. Kita tidak bisa menipu diri kita bahwa kita tidak ada masalah. Padahal kita tidak bisa saling menyapa satu dengan yang lain. Kita tidak ada satu pernyataan yang baik satu dengan yang lain. Mari saudara, saya dengan saudara, kita sama-sama menghampiri Tuhan dengan cara yang benar. Dan saya percaya waktu-waktu seperti ini adalah waktu-waktu perkenanan Tuhan bagi kita yang harus kita sikapi dengan baik. Sehingga pada saat Tuhan datang, dikatakan bahwa aku mendapati iman. Iman itu bukan hanya terwujud pada saat kita bilang kita percaya kepada Tuhan, tetapi bagaimana kita mempresentasikan hidup kita secara keseluruhan di hadapan Tuhan kita. Mendapatkan kehidupan yang sungguh-sungguh memperkenankan Tuhan. Kita sudah baca ayat-ayat sebelumnya dan termasuk nasihat-nasihat Tuhan Yesus di ayat-ayat yang saya sampaikan kepada saudara dan background atau ayat pasal sebelumnya, kita tahu bahwa Tuhan mau agar kita beberes dalam kehidupan kita. Mari kita mulai beberes dari sekarang, saudara. Dan saya berharap bahwa kita boleh diberkati Tuhan, ditolong oleh Tuhan, agar kita mampu untuk melakukan bagian kita. Karena kalau firman Tuhan diberitakan kepada saudara, lalu saudara itu merasa, iya memang saya harus melakukan, tetapi engkau membiarkan hari berlalu, waktu berlalu, engkau tidak melakukannya. Percaya saya, iblis akan gampang membuat saudara lupa akan janji, akan ketetapan yang saudara buat di hadapan Tuhan. Dan saudara melalaikan apa yang seharusnya saudara buat dalam hidup saudara. Sebab itu kalau hari ini engkau sedang buka hati kepada Tuhan, dan Tuhan berbicara kepada engkau, lakukanlah. Langsung melakukannya. Berusahalah sedemikian rupa secepat mungkin agar engkau segera melakukannya. Sehingga tidak ada apapun yang dapat menjadi alasan buat iblis untuk menuding hidupmu di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya, Tuhan itu baik. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mengasihi saya dan Tuhan mengasihi saudara. Mari kita terus maju di dalam Tuhan. Kita akan berdoa. Kalau ada di antara saudara yang perlu didoakan, saudara boleh menyampaikan ini. Kita ada tim doa yang sedang mengikuti juga acara ini dan yang membaca setiap live chatting kita, dan mereka seketika berdoa buat saudara. Setiap doa-doa yang saudara ucapkan, saudara posting, itu segera didoakan. Tapi saya juga secara pribadi satu persatu, saya selalu berdoa buat saudara. Setelah selesai acara, saya masih tetap di depan komputer saya, dan saya membaca satu persatu tanggapan-tanggapan saudara, dan saya juga berdoa bagi saudara, setiap saudara, termasuk segala keperluan khusus yang saudara sampaikan dalam live chatting ini. Dan saya berdoa agar Tuhan akan tolong saudara, dan kita bersama-sama diberikan roh kebenaran itu, Roh Kudus itu, kita diberikan anugerah Tuhan untuk mengalami Pentakosta secara pribadi dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki ketahanan iman di dalam Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kita. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Kami sangat bersyukur kepada Engkau buat kebaikan-Mu bagi kami. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Engkau tahu persis siapa kami di hadapan Engkau. Engkau juga tahu persis siapa kami ya Tuhan di dunia ini. Siapa kami dalam kehidupan kami secara pribadi, termasuk yang sangat-sangat pribadi ya Tuhan, yang hanya diri kami yang tahu. Engkau tahu persis siapa kami. Engkau tahu persis kami dalam kehidupan pernikahan kami ya Tuhan. Engkau tahu persis kami dalam kehidupan rumah tangga kami ya Tuhan. Engkau tahu persis kami dalam kehidupan keluarga kami. Engkau tahu persis kehidupan kami di tengah-tengah kehidupan pekerjaan kami, bisnis kami, usaha kami, pendidikan kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan di dalam keseharian kami. Engkau juga tahu persis siapa kami di tengah-tengah pertemanan kami, sahabat-sahabat kami, kelompok-kelompok kecil kami, bahkan dalam kelompok-kelompok besar kami dalam pertemanan kami. Engkau tahu persis Tuhan, saat kami duduk, saat kami berdiri Tuhan, dan saat kami tidur ya Tuhan, Engkau tahu Tuhan, saat kami berbaring Engkau tahu siapa kami, dan kami membawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biar di masa-masa ini Tuhan, biarlah kami menerima panggilan Roh-Mu atas kami ya Tuhan, untuk kami beberes kehidupan kami, sehingga kami Tuhan
sampai kepada keadaan bahwa kami dibereskan hubungan kami dengan Engkau dan hubungan kami dengan sesama kami, dan kami menjadi siap bagi Engkau untuk Engkau pakai kami di zaman akhir ini ya Tuhan, dan kami menjadi siap bagi Engkau untuk menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan Tuhan, kalaupun kami sampai pada waktu itu, kami sangat bersuka cita. Kalaupun Tuhan, waktumu bagi kami adalah sebelum waktu itu Tuhan datang, tapi biar kami boleh menjadi siap bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami melakukan bagian kami di akhir zaman ini ya Tuhan. Karena setiap kami yang lahir, yang sedang hidup pada masa ini, generasi ini, itu adalah penentuan Tuhan bagi kami. Dan biar kami dapat melakukan bagian kami ya Tuhan, dalam memenuhi amanat agung-Mu ya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan kami tidak melalaikan apapun waktu kami dan segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami sebagai milik kami. Biarlah kami tetap akan memfokuskan semuanya untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami selama kami hidup. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi orang tua yang ada di sini, biar Tuhan memberkati setiap orang tua agar mereka dapat mendidik anak-anak mereka di dalam takut akan Tuhan. Hamba juga berdoa bagi anak-anak yang masih muda ya Tuhan, remaja, anak-anak kecil, agar mereka Tuhan diberkati oleh Roh Kudus seperti firman Tuhan katakan di Yoel 2. Roh Kudus dapat memenuhi mereka, dan kami telah membaca saat ini adalah roh kebenaran. Biar Engkau yang akan menerjemahkan kebenaran itu bagi anak-anak kami ya Tuhan. Dan Tuhan, dunia sekarang ini yang sangat terbuka, baik itu kejahatan maupun hal kebaikan, Tuhan, kebohongan maupun kebenaran itu terbuka dengan berbagai jalur internet ya Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan akan mempertemukan mereka ya Tuhan dengan hal yang mengarahkan mereka kepada kebenaran, dan Tuhan lindungi mereka dari segala hal-hal Tuhan yang jahat yang akan menyesatkan mereka. Dan kami berdoa agar Tuhan memenuhi anak-anak muda ini dengan Roh Kudus, agar mereka juga mengerti kebenaran dan tahu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi suami-suami agar mereka menjadi suami yang terbaik ya Tuhan, menjaga kekudusan mereka dan hidup bagi Engkau. Kami juga berdoa bagi istri-istri, biarlah hal yang sedemikian juga itu terjadi. Kami istri-istri boleh menjaga kekudusan ya Tuhan, dan boleh hidup dengan benar ya Tuhan, dan mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk yang single ya Tuhan, agar ya Tuhan mereka tetap memfokuskan diri kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan menetapkan mereka ya Tuhan untuk menemukan pasangan yang sejati bagi mereka, mereka akan menemukan. Tapi biar mereka tidak menjadi terlalu khawatir, terlalu tertekan, dan akhirnya Tuhan hilang arah ya Tuhan. Tapi biarlah mereka tetap terfokus kepada Engkau dan menantikan Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap orang yang sedang berhadapan dengan masalah-masalah yang terlalu berat dan terlalu sulit ya Tuhan. Apakah itu berkaitan dengan kesehatan mereka ya Tuhan di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa biarlah keluarga-keluarga yang berduka ya Tuhan, keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesedihan yang mendalam, biar Tuhan akan memberikan penghiburan. Roh Kudus yang penghibur itu Tuhan akan berikan penghiburan. Dan kami berdoa agar mereka yang sedang sakit juga akan mengalami jamahan kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi mereka yang sedang dalam penderitaan-penderitaan atau kesusahan-kesusahan, kesulitan yang paling dalam ya Tuhan. Biarlah kekuatan pertolongan dari Tuhan mereka boleh alami dalam kehidupan mereka. Bahkan mujizat Tuhan, Engkau berkata bahwa Engkau tidak akan menahan-nahan untuk menolong mereka ya Tuhan. Bahkan Engkau akan membenarkan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami percaya kami ada keberanian untuk menghampiri Engkau, karena kami percaya Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, dan Engkau yang sudah membuka jalan bagi kami agar kami dapat bersama-sama dengan Engkau, dan kami boleh menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan hamba melepaskan berkat Tuhan bagi semua umat Tuhan yang ada dan sedang mendengar dan akan mendengarkan firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, terima kasih untuk tetap bersama-sama dengan saya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan tolong promosikan kepada sahabat, teman, keluarga, saudara-saudara, siapapun yang perlu mendapatkan berkat firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Haleluya. Kita berjumpa lagi besok malam di malam yang terakhir Minggu Pentakosta.